Halo semuanya, selamat datang di sesi bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sesuatu yang benar-benar luar biasa, yaitu gimana umat manusia berhasil menciptakan bahasa universal dari alam semesta lewat fisika. Langsung aja yuk, kita mulai! Oke, coba deh kita selami ini bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian kepikiran, bisa nggak ya kita mengukur sesuatu kayak kecantikan atau rasa seneng? Kalau kalian lihat sebuah lukisan, kalian mungkin bilang itu indah banget. Tapi teman kalian bisa aja bilang, biasa aja. Perasaan subjektif itu benar-benar relatif. Tapi sains, khususnya fisika, nggak bisa kerja di area yang abu-abu kayak gitu. Ilmu pasti tuh butuh standar yang benar-benar objektif. Kita butuh sesuatu yang kalau diukur di Jakarta, di Paris, atau bahkan di planet Mars sekalipun, hasilnya punya makna yang persis sama. Nggak bisa ditawar. Nah, disinilah besaran fisis atau physical quantity itu main peran. Singkatnya gini, besaran fisis itu adalah segala sesuatu di alam semesta yang bisa kita ukur dan kita nyatakan pakai angka dan pastinya dengan satuan yang baku. Coba bayangin, angka 175 itu nggak ada artinya sama sekali kalau nggak ada satuannya. Sentimeter kah? Kilogram? Atau jumlah hari? Jadi besaran fisis itu butuh satuan yang benar-benar universal biar bisa dipahami sama siapa aja. Buat peta jalan kita di sesi ini, gampang aja. Kita bakal ngelewatin 5 titik. Pertama, bahasa fisika. Kedua, 7 besaran pokok. Terus, standar pengukuran semesta. Keempat, gimana kita membangun besaran turunan. Dan terakhir, alat ukur dan dimensi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Bahasa fisika dan 7 besaran pokok. Gini, sama kayak nulis puisi yang butuh huruf abjad, fisika juga butuh fondasi yang kuat. Lewat kesepakatan internasional yang panjang, para ilmuwan sedunia udah menetapkan Sistem Satuan Internasional atau SI. Sistem ini cuma punya 7 besaran pokok: panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Udah, 7 itu aja. Ketujuh besaran inilah yang jadi huruf abjad independen dari alam semesta kita. Kalau kita bisa menguasai 7 huruf ini, artinya kita udah mulai menguasai bahasa dari alam semesta itu sendiri. Keren banget kan? Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, standar pengukuran semesta. Gimana sih cara kita menentukan ukuran pasti dari huruf-huruf tadi? Pertanyaannya kan gini, gimana caranya kita mendefinisikan 7 besaran dasar tadi secara sempurna dimanapun kita berada? Nah, proses pencariannya ini benar-benar bikin merinding. Coba lihat silinder ini. Ini adalah artefak dari campuran platina dan iridium yang disimpan di Prancis. Ini adalah peninggalan fisik dari apa yang dulu kita sebut sebagai 1 kilogram. Bayangin aja, dulu semua ukuran massa di seluruh dunia itu harus merujuk secara harfiah ke satu bongkah logam ini. Tapi yang namanya benda fisik kan bisa aja tergores atau berdebu seiring waktu, yang bikin massanya bisa berubah biarpun dikit banget. Karena benda fisik itu rentan berubah, sains akhirnya harus berevolusi. Beda banget sama bongkahan logam tadi, sekarang kita punya alat yang luar biasa ini, jam atom. Buat ngukur waktu, kita udah nggak lagi bergantung sama putaran bumi yang kadang bisa melambat. Sekarang, 1 detik itu didefinisikan secara super presisi lewat miliaran siklus radiasi dari atom cesium-133. Artinya, kita udah berhenti ngukur benda buatan manusia dan mulai mengukur sifat paling fundamental dari alam semesta itu sendiri. Ini benar-benar lompatan yang luar biasa. Dan asal kalian tahu, cerita soal satuan meter itu jauh lebih gila lagi. Dulu, patokan 1 meter itu juga cuma sebatang logam platina di Perancis. Tapi, sejak tahun 1983, definisi 1 meter itu dikunci ke konstanta yang paling absolut di alam semesta kita, kecepatan cahaya. Jadi 1 meter sekarang secara resmi didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya di ruang hampa dalam waktu 1/299 juta sekian detik. Definisi ini nggak bakal pernah menyusut, memuai, atau hilang. Sifatnya abadi dan berlaku di seluruh penjuru semesta. Lanjut ke bagian ketiga, membangun besaran turunan. Disinilah keseruannya benar-benar dimulai. Nah, hal yang paling menarik di sini adalah, kita kan udah punya alfabet dasar yang sempurna nih. Terus gimana caranya kita bikin kosakata yang lebih kompleks? Perbedaannya itu simpel banget. Besaran pokok itu berdiri sepenuhnya sendiri, ibarat fondasi utama. Sementara itu, besaran turunan adalah hasil kombinasi. Mereka dibangun dari perpaduan 2 atau lebih besaran pokok tadi. Ibaratnya ngerangkai huruf jadi sebuah kata. Coba deh, lihat gimana kita ngerangkai huruf-huruf itu. Kalau kita gabungin besaran panjang dan waktu, kita dapat yang namanya kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu, atau meter per sekon. Terus, kalau kita tambahin massa ke dalam kombinasi percepatan, boom, kita dapat yang namanya gaya, dengan satuannya Newton, yang mana sebenarnya Newton itu cuma gabungan dari kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Dari data yang kita kumpulkan, ternyata ada sampai 21 besaran turunan penting, mulai dari energi, tekanan, sampai tegangan listrik. Semuanya itu dibangun secara logis dan cantik cuma dari 7 besaran dasar di awal tadi.
Oke, kita masuk ke bagian keempat, alat ukur dan dimensi. Gimana cara kita membaca kenyataan di lapangan? Kita emang udah punya bahasanya, tapi gimana kita bisa yakin kalau persamaan fisika yang kita tulis itu sah dan masuk akal? Buat ngeceknya, kita pakai yang namanya analisis dimensi. Tiap besaran itu punya lambang dimensinya sendiri. Misalnya L untuk panjang atau T untuk waktu. Waktu kita membedah sebuah rumus kecepatan akhir ini misalnya, kita harus mastiin kalau dimensi di sebelah kiri sama persis dengan dimensi di sebelah kanan. Analisis ini benar-benar kerja layaknya spell checker universal yang ngebantu mastiin kalau rumus yang kita bikin itu nggak melanggar hukum alam. Terus gimana prakteknya di dunia nyata? Alat apa yang kita pakai? Nah, mari berkenalan sama jangka sorong atau Vernier Caliper. Alat ini diciptakan sama ahli matematika Prancis Pierre Vernier di tahun 1631. Alat ini jauh melampaui penggaris biasa. Desainnya yang brilian memungkinkan kita menjepit suatu benda untuk mengukur diameter luar atau diameter dalamnya dengan ketelitian yang jelas nggak bisa dilihat cuma pakai mata telanjang. Rahasia dari keakuratan alat ini sebenarnya ada di dua skala yang saling tumpang tindih, skala utama dan skala Vernier yang ukurannya lebih kecil. Kalau kita perhatiin baik-baik, 10 bagian garis pada skala Vernier itu dibikin sedemikian rupa supaya panjangnya pas banget berimpit sama 9 bagian di skala utama. Nah, selisih ukuran yang super halus inilah yang ngasih kita kemampuan untuk ngebaca ukuran dengan ketelitian sampai 0,1 mm, atau bahkan lebih kecil lagi. Bener-bener cerdas kan? Jadi, coba kita renungkan bentar sejauh mana kita udah melangkah. Dari yang awalnya cuma nebak-nebak pakai perasaan subjektif, sampai akhirnya kita bisa menetapkan abjad alam semesta yang mutlak pakai tingkat presisi jam atom dan kecepatan cahaya. Tapi tahukah kalian, pencapaian ini justru nyisain satu pertanyaan yang bikin penasaran. Kalau ngelihat secanggih apa alat ukur kita hari ini, batas misteri apa lagi di luar sana yang nunggu buat diungkap? Besaran fisik apa dari semesta raya ini yang mungkin masih sembunyi dalam gelap, nunggu waktu yang pas buat kita terjemahkan ke dalam bentuk angka?